Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Nurpia Sinurat dengan rekan saya Ibu Yulita Marbun akan melaksanakan praktik coaching dalam ruang kolaborasi. Dan saat ini saya Nurpia Sinurat berperan sebagai coach dan Ibu Yulita Marbun berperan sebagai coaching. Baiklah, praktik ini akan kami mulai. Selamat siang Bu Nurpia. Maaf nih ya Bu, saya mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Selamat siang Bu Yulita. Tidak apa-apa Bu, saya juga kebetulan lagi santai. Oh, syukurlah Bu. Gini Bu, bisa nggak Ibu saya ajak berbincang-bincang sebentar? Oh bisa Bu, kira-kira apa ini yang mau kita bicarakan Bu? Gini Bu, saya kan sebenarnya saya kan guru matematika di sekolah saya. Nah, masalah saya itu yang masih terus mengganggu di pikiran saya itu, kenapa ya kok murid-murid saya dan ada juga sih saya lihat murid-murid di sekolah lain karena cerita-cerita juga dengan teman-teman dari grup sekolah lain, mereka kurang suka dan terkesan pasif saat belajar matematika, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Yulita. Hal ini yang ingin Ibu diskusikan kepada saya mengenai murid-murid Ibu yang kurang aktif dan kurang suka pelajaran matematika yang Ibu ajarkan. Ya, betul, Bu. Betul sekali. Soalnya mengganjal kali di pikiran saya. Dari kemarin itu aja yang saya pikirkan. Oke, baiklah Bu, jangan risau. Nah, kira-kira nih, apa yang mau Ibu dapatkan dari diskusi singkat kita ini, Bu? Gini, Bu. Yang saya harapkan dari diskusi kita ini, saya mau murid-murid saya menjadi murid yang aktif ketika belajar matematika dan kalau bisa mereka suka, Bu, belajar matematika. Wow, mulia sekali impian Ibu. Berarti tujuan Ibu Yulita ini ingin supaya muridnya aktif, suka belajar matematika, dan mereka senang matematika. Begitulah ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, baiklah kalau begitu, Bu. Kita kembali ke masalah Ibu tadi. Nah, menurut Ibu nih, kenapa dengan murid Ibu, apa kira-kira penyebabnya? Kenapa mereka nggak suka matematika dan mereka juga kurang aktif dalam belajar matematika begitu? Coba Ibu ingat-ingat kembali gitu, Bu. Kalau menurut saya ya kan, Bu, mungkin karena matematika itu agak sulit kali ya. Karena kan di matematika itu banyak rumus, baru yang rumus-rumus itu harus diingat, harus dipahami. Nah, mungkin itu juga kali yang membuat anak-anak itu bingung dengan rumus-rumusnya itu, makanya rasa mereka sulit lah belajar matematika itu. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Yuli nih selama menjadi guru matematika, murid Ibu itu karena apa ya, karena dirasa matematika itu sulit, kemudian harus mengingat banyak rumus, jadi mereka bingung, terus mereka jadinya nggak aktif dan tidak suka matematika. Kesannya matematika itu menyeramkan, begitulah kira-kira ini ya Bu ya? Ya kira-kira begitulah, Bu. Oh. Terus menurut Ibu selain itu tadi, kan ada kesulitan yang mereka alami, mereka nggak suka matematika tadi ya kan Bu, kurang Iya, Bu. menyenangkan karena dianggap sulit. Jadi murid yang kurang aktif dalam matematika tadi ataupun nggak suka matematika tadi, bagaimana menurut Ibu? Apalagi kira-kira selain itu yang Ibu rasa membuat mereka jadi nggak suka selain sulit, Eee, apalagi tadi menyeramkan, apa Bukan, kira-kira? apa ya, mungkin gini kali, Bu, bisa jadi
karena mereka konsep dasarnya nggak paham. Ini kan saya ngajar di kelas 9, kelas 3 Ya. SMP. Itu masih banyak loh siswa-siswa yang belum bisa perkalian, terus itu membagi pun mereka masih banyak yang nggak tahu. Pengurangan pun masih banyak juga yang nggak tahu. Jadi bagaimana makin kelas 9 kan bukan hanya harusnya kan perkalian itu harus sudah paham, tapi mereka pun nggak paham, nggak tahu gitu. Makanya saya rasa karena itu juga dirasa mereka matematika itu jadi sulit gitu. Kemudian bisa jadi saya juga nggak tahu cara saya mengajar kurang mereka senangi atau kurang mereka sukai, Bu. Bisa jadi seperti itu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi menurut pengamatan Ibu selama mengajar itu, mereka nggak suka itu gara-gara konsep dasarnya juga mereka nggak paham. Seperti Ibu Iya. katakan tadi, sudah kelas 7 bahkan kelas 9 perkalian aja nggak ngerti ya kan, Bu. Padahal seharusnya dasarnya sebuah matematika itu harus bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ya kan, Bu. Nah, Iya, betul. menurut Ibu nih, kira-kira cara mengajar yang bagaimana yang disukai anak-anak Ibu supaya anak-anak Ibu itu lebih aktif? Karena tadi saya dengar Ibu mengatakan bisa jadi karena cara mengajar Ibu yang tidak tepat di hati mereka. Cara mengajarnya mungkin mereka lebih suka bermain, namanya anak-anak, apalagi kelas 9 gitu kan. Kalau yang terlalu serius-serius sekali kadang mereka nggak suka. Mungkin mereka suka dengan cara bermain sih, Bu. Oh gitu ya Bu. Selain dengan cara bermain, kira-kira apa lagi ya Bu yang mereka sukai menurut Ibu? Apa ya? Mungkin mereka suka nonton video-video misalkan belajar bangun ruang gitu kan. Kita tampilkan video-video bangun ruang, contoh-contoh benda-benda bangun ruang, yang berbentuk bangun ruang, unsur-unsur bangun ruang, kita kita tampilkan videonya, kemudian kita bawa alat peraganya. Mungkin seperti itu mereka suka, kita bawa alat peraganya, kita wujud nyatakan di hadapan mereka langsung gitu kan. Baru misalkan mau mencari rumus, mendapatkan rumus luas lingkaran, saya kasih contoh misalnya kan, mendapatkan rumus luas lingkaran. Anak-anak itu nggak hanya lihat buku gitu kan, bisa kita ajak mereka praktek kerja. Maksudnya dari sini dapatnya, dari ini caranya makanya bisa dilibatkan langsung gitu. Kemudian anak-anak itu misalnya ada praktek gitu mencari rumus luas lingkaran. Kita foto-foto mereka, kita videokan, kita dokumentasikan. Nah, itu yang membuat mereka itu suka ya, kalau penampilan mereka itu didokumentasikan. Menurut saya sih seperti itu. Jadi dokumentasi foto-fotonya itu dikasih tahu, ditunjukkan sama orang tuanya bisa jadi atau diupload di sosial medianya. Nah, kira-kira seperti itu sih yang menurut saya yang anak-anak suka, Bu. Oh begitu ya Bu. Berarti menurut Bu Yuli, anak murid Ibu akan senang kalau mereka diajak belajar dengan bermain, praktek langsung, dan kegiatan mereka itu didokumentasikan sehingga mereka merasa sangat-sangat dihargai, mereka menjadi lebih antusias. Terlebih Ibu katakan tadi kalau kegiatan mereka itu dikirim ke grup WhatsApp yang diketahui orang tuanya. Jadi mereka merasa bangga gitu ya Bu ya. Mungkin Iya, seperti itu ya Bu ya. iya. Nah, Bu Yuli, Nah, bisa iya, tidak Bu. cara mengajar seperti itu diterapkan di kelas Ibu kira-kira? Eh, ya bisa sih, Bu. Saya akan mencoba mengubah cara mengajar saya dengan cara yang anak murid sukain. Wow, bagus sekali Bu. Nah, tadi saya dengar nih, Bu Yuli ingin agar muridnya menjadi aktif dan lebih semangat lagi belajar matematika. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Nah, kalau Ibu ingin itu terjadi, sekarang saya mau tanya Ibu, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang bisa membuat anak-anak Ibu itu menjadi aktif dan lebih semangat lagi ketika belajar matematika bersama Ibu? Kalau menurut saya sih ya, Bu, saya ada impian ini untuk membuat literasi matematika di sekolah saya. Literasinya ini bisa bisa dilakukan sebelum masuk les pertama, di awal-awal jam pelajaran, 15 menit aja, nggak usah lama-lama. Jadi
saya memberikan soal-soal sederhana, misalkan soal tentang jual beli gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari dan siapa murid yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Nah, kira-kira seperti itu sih harapan dan impian saya. Jadi kan dengan nggak mesti harus setiap hari, seminggu sekali aja. Jadi kan anak-anak itu jadi apa namanya, kayaknya rasa antusias aktifnya tumbuh gitu, Bu, menurut saya sih. Ada itu rencana impian saya gitu, Bu. Wah, bagus sekali Ibu ini, sangat-sangat luar biasa Bu impian Ibu. Kira-kira ada tidak kendala yang akan Ibu alami ketika ingin mewujudkan impian yang Ibu harapkan tadi? Nah, inilah Bu, ada pastinya kendala itu pasti ada. Nah, itu semua nggak bisa saya lakukan kalau saya melakukannya sendiri. Oke, jadi menurut Ibu nih, kalau Ibu tidak bisa melakukannya dengan sendiri, siapa kira-kira yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu mengurangi kesulitan Ibu untuk mencapai impian yang Ibu harapkan tadi? Yang pastinya ini saya akan berkolaborasi. Saya butuh bantuan rekan-rekan sejawat, guru-guru, terutama guru-guru matematika. Kemudian ya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sama warga sekolah sih yang pastinya juga, Bu. Oke, jadi Bu Yuli merasa sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan, kepala sekolah, khususnya guru matematika yang ada di sekolah Ibu ya, Bu ya? Iya, Serta Bu. semua warga sekolah juga lah ya kan, Bu? Iya, Bu, betul. Oke, ini Bu, menurut Ibu Yuli, tindakan apa nih yang bisa dilakukan agar Ibu mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sesama guru matematika, dan seluruh warga sekolah agar impian Ibu tadi terwujud? Gini, mungkin sepertinya saya harus menemui kepala sekolah dulu Hmm. untuk menyampaikan rencana saya, Bu. Kemudian setelah saya jumpai kepala sekolah, dapat di-ACC dari kepala sekolah, saya berdiskusi dengan teman-teman sesama guru matematika dan mengajak mereka untuk berkolaborasi mewujudkan kegiatan tersebut, Bu. Baiklah Bu. Jadi menurut Ibu Yuli dengan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan rencana tersebut, kemudian mengajak serta berdiskusi kepala sekolah serta rekan guru matematika lainnya dan wali kelas yang ada di sekolah Ibu ajak berkolaborasi, mampu mewujudkan kegiatan yang sulit tadi menjadi mudah agar apa yang Ibu impikan tercapai. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Nah, jadi kapan nih rencana Bu Yuli akan mengaplikasikan hal-hal yang Ibu buat tadi, mengajar dengan cara yang menyenangkan, kemudian menemui kepala sekolah, dan juga mengajak rekan sesama guru matematika untuk berkolaborasi? Eh, Sesegera mungkin, Bu. Sesegera mungkin saya akan coba mengaplikasikannya. Tapi terlebih dahulu saya akan buat rencana tindakan saya itu dan saya akan menuliskan dulu rencana tindakan saya itu. Kemudian menemui kepala sekolah, menjumpai kepala sekolah dan bercerita kepada Bapak itu. Oke, nah saya senang sekali nih melihat Bu Yuli kembali bersemangat. Saya juga bahagia sekali karena saya juga menjadi dapat ilmu dengan bercerita dengan Bu Yuli. Saya tunggu ya Bu kabar baik dari Ibu tentang mewujudkan kegiatan belajar yang menyenangkan tadi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih buat waktunya, buat coachingnya untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Yuli, terima kasih kembali. Semangat buat kita semua ya Bu ya. Jangan pernah merasa gagal menjadi guru walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Karena Sip. tugas kita harus tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, makasih ya Bu atas coachingnya hari ini. Sama-sama Ibu Yulita. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Ya Bu. Selamat siang Bu Yulita. Selamat siang.